saya sedang berada di kantor Kepala Desa Pematang Kasih, Kecamatan Sate Cermin. Nah, kami di sini ingin bertanya sedikit dengan Bapak siapa namanya? Bapak Surya Indra Lesmana. Iya. Bapak ini di sini selaku menjabat sebagai Kasih Pemerintahan Desa Pematang Kasih. Jadi Bapak siapa tadi? Pak Surya Indra Lesmana. Jadi Bapak Surya ini adalah sebagai kasih pemerintahan di sini. Jadi kami di sini akan bertanya sedikit tentang komputer dan masyarakat berperan di bidang pemerintahan desa ini. Sekaligus ingin tahu sedikit tentang desa-desa Pematang Kasih ini sedikit ya. Langsung aja kita tanyakan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama. Pak, bagaimana komputer berperan di sini? Ya, kalau komputer berperan di desa terutamanya ya, di desa terutama di kantor desa ya, itu sangat berperan penting sebab segala kegiatan di desa selalu menggunakan unit komputer. Seperti diketahui, Desa Pematang Kasih saat ini memiliki aset komputer berupa 1 unit CPU dan kemudian 4 laptop yang semuanya digunakan oleh perangkat desa untuk membantu pemerintahan desa. Nah, namun kalau untuk masyarakat memang diakui komputer ini belum begitu familiar. Jadi hanya beberapa orang saja atau beberapa rumah tangga saja yang memiliki komputer, terutama dalam hal laptop. Ya. Jadi mungkin hanya yang sekolah di universitas atau anak SMA, anak-anak SMA lah terutama. Bahkan kalau di desa ini bisa dibilang memang sih hampir rata indeks kelulusan pendidikannya itu hanya di taraf SMA rata-rata. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jawab untuk bagaimana komputer berperan di desa. Terima kasih. Iya. Iya. Kalau dia saja sudah dipakai di dalam kesehatan. Kalau teknologi terutama di desa, di kantor desa ini banyak yang sudah digunakan. Jadi yang pertama, kalau di kantor desa itu dalam setiap surat menyurat sudah menggunakan teknologi, terutamanya ya menggunakan komputer dan juga ya menggunakan aplikasi. Banyak kegiatan yang dilakukan menggunakan aplikasi. Jadi seperti sistem pelaporan keuangan. Jadi ada aplikasi yang digunakan oleh bendahara desa, yaitu aplikasi Siswides, sistem keuangan desa. Di sana terbuka bagi siapapun untuk melihat berapa jumlah anggaran yang didapat desa dari transfer kementerian desa, baik dari kabupaten. Kemudian di sana juga terinci apa saja yang digunakan anggaran-anggaran. Kemudian banyak lagi ada aplikasi dari Kementerian Sosial bernama 6NG. Nah, jadi aplikasi itu digunakan untuk memantau atau melihat masyarakat sebagai penerima manfaat, apakah itu bantuan kesejahteraan berupa BPJS Kesehatan atau PKH dan sebagainya. Kemudian juga banyak yang digunakan lagi menggunakan aplikasi. Nah, mungkin itu salah satu jawaban yang bisa saya jawab dengan jawaban tadi. Bagaimana tentang absensi? Apakah di sini sudah menggunakan digital? Absensi sudah menggunakan digital, memang sudah menggunakan fingerprint. Namun, ada namanya juga. Fingerprint itu tidak bisa diakses melalui internet karena fingerprintnya dalam bentuk manual, belum terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi aksesnya masih terbatas. Hanya sebatas fingerprint, nanti outputnya, hasilnya itu ya tetap diambil dari alat fingerprint tersebut, masukkan ke laptop yang dicetak. Jadi seperti itu pelaporannya. Jadi tidak seperti di dinas-dinas yang lain, itu sudah bisa dilihat ya atau diakses oleh siapa saja, bisa lihat oh si ini absen, oh si ini datang lambat, oh si ini pulang cepat, oh ini nggak pulang absen ini. Jadi masih tetap manual walaupun kita punya alat fingerprint. Baik, terima kasih. Saya mau tanya Pak, apa di sini untuk penyimpanan datanya menggunakan metode luar atau sudah di
Kalau penginputan data itu ada yang masih manual. Yang bisa masih manual itu contohnya adalah setiap surat masuk atau surat keluar itu masih dalam bentuk manual. Atau pemindahan data warga pindah, warga masuk itu masih dalam bentuk manual. Sebenarnya ada aplikasi yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, namun mungkin karena sosialisasi ataupun mungkin karena SDM dari perangkat desa itu belum mampu untuk membuat sistemnya seperti itu. Jadi masih lebih banyak dikerjakan dalam bentuk manual, terutama untuk surat menyurat masuk dan surat menyurat keluar itu pendokumentasiannya masih manual. Kemudian begitu juga warga desa yang masuk dan yang keluar itu juga dalam masih bentuk manual. Oh, jadi dia manual Di dalam masih buku, dari masih dalam buku. Iya, berarti kemudian diinput, tidak langsung diinput. Terus Pak, apa untuk muda-mudi di sini, seperti anak muda-mudanya, apa sudah ada yang diterapkan di desa ini untuk agar desanya lebih bersifat modern secara digital ataupun komputer yang sudah diterapkan dari mereka? Kalau untuk pemudanya belum ada, ya belum ada ya kakak-kakak. Jadi pemuda dari desa terutama ya untuk menggunakan tingkat komputer ini ya atau telekomunikasi ini belum ada pemanfaatannya untuk bisa dibilang untuk kreativitas mereka itu masih belum ada. Jadi kebanyakan masyarakat terutama pemuda-pemuda itu ya hanya menggunakan komputer ini ya hanya untuk media sosial aja, terutama smartphone itu aja. Jadi mereka hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Iya, hanya untuk menggunakan pribadi. Belum ada untuk salah satu kepentingan golongan atau memanfaatkan UMKM itu belum. Jadi Pak ini Pak untuk para pekerja di kepantau kepala desa ini, kendala apa tuh Pak yang biasanya terjadi kalau para pekerja ini menggunakan komputer? Kendalanya mungkin yang sering terjadi itu ya karena SDM-nya rata-rata itu perangkat desa itu tidak ada yang ahli komputer atau lulusan sarjana komputer, hanya belajar komputer secara umum. Jadi tahunya saja komputer itu hanya dasar-dasar saja. Microsoft Office, Word, seperti itu aja. Jadi nggak mengetahui perangkat-perangkat lunak atau aplikasi, cara buat aplikasi. Dan yang paling dasar kita nggak tahu cara restart komputer itu bagaimana. Terus kemudian kalau komputer itu minta install itu bagaimana, kita nggak mengenali itu. Jadi di situ saja kendalanya. Jadi pihak desa ini kalau ada kerusakan komputer langsung ke tempat rumah servis ya? Iya, gitu aja. Ya, baik Pak. Saya mau tanya tadi Pak. Boleh. Apa di desa ini Pak ada rencana agar lebih modernisasi di bidang komputer Pak? Kalau rencana itu ada. Jadi desa itu pengen punya sebuah situs web gitu kan, www.desapematangasih.com. Jadi di web tersebut kita kan bisa mempromosikan profil desa kita. Jadi profil desa kita dari mulai nama desa, letak lokasi desa kita, bisa dilangkau oleh map gitu kan. Kemudian kita tahu berapa jumlah penduduknya, bagaimana jalan desanya, bagaimana kultur budayanya, bagaimana penghasilannya. Jadi kalau kita punya web di situ, siapapun atau orang yang ingin tahu Desa Pematang Kasih bisa terjun di situ. Dan lebih penting kalau di web situ ada sebuah wadah, bila dibilang wadah untuk seluruh masyarakat bisa mencurahkan. Contoh misalnya seseorang warga desa yang ingin menjual hasil ternaknya, kalau dimasukkan ke web tersebut, semua orang bisa membaca. Jadi bisa warga, bisa tanpa ada lagi kupon atau bisa dibilang agen, dia dapat menjualnya langsung. Jadi kalau dia ingin jual, tanda kutip dia ingin jual, dia untuk ternaknya dimasukkan ke web desa tadi ya kan, pihak desa bisa menyebarluaskan ke masyarakat yang lain yang di luar Pematang Kasih, nanti bisa menghubungi bapak tersebut. Jadi secara nggak langsung outputnya kalau kita punya web desa tersebut dalam hal teknologi, jadi bisa membantu masyarakat lebih produktif. Jadi tidak lagi melalui agen. Itu dari peternakan. Kalau dari pertanian, seandainya hasil tani seperti sekarang kan panen jagung gitu kan. Rata-rata masyarakat kan harus jual ke agen.
Jadi kalau kita punya web, kita punya kenalan banyak orang dalam jejaring, terutama internet ya kan. Kalau kita punya web, orang bisa kenal masyarakat Mata Kasih di bulan sekarang produk jagung lagi tinggi. Jadi mungkin ada agen jagung yang keluar bisa menghubungi. Jadi kalau cuma satu agen kita kan terkadang ditindas. Jadi kalau punya web itu sih saya rasa yang kalau pemanfaatan teknologi yang dipengeni gitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab salah satu. Wah, jadi biasanya ada keinginan besar ya Pak untuk bisa lebih kita bilang kayak sponsor, yang sponsor biar seluruh luas itu tahu, wilayah luas itu tahu. Iya. Hanya lebih lebih ya. Iya, pengen lebih dikenal ya, terutama yang dikenal itu tadi ada pemanfaatan sebuah tadi untuk supaya tujuannya ya agar warga desa itu lebih produktif. Iya. Hanya terkendala di biaya. Iya, mungkin di biaya itu saja karena untuk web yang saya pernah dapatkan informasinya harus berlangganan ya kan, 1 tahun harus bayar sekian seperti itu. Baik teman-teman, seperti yang kita dengar, sudah berbincang sedikit dengan Bapak Surya. Terima kasih Pak waktunya Pak. Sama-sama. Kita doakan akan lebih kita semangati desa Pematang Kasih ini agar lebih maju ke depannya. Amin. Dan desa para pemuda-pemudinya juga ya Pak ya, Ya. biar lebih produktif, aktif. Aktif ya. Iya. Sekali lagi Pak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Untuk teman-teman sekalian, sekian dari bincang-bincang kita di kantor desa Pematang Kasih ini. Kami dari mahasiswa STB Pelita Nusantara untuk penyelesaian atau kelengkapan penugasan di bidang komputer dan masyarakat, tepatnya di bidang pemerintahan. Kami undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang. Kami undur